Halo semuanya, kembali lagi kita belajar PPKN. Nah, pada kali ini kita masih tetap belajar pada bab 1, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, namun kali ini memang akan membahas materi terakhir pada bab 1, yaitu bagian C, sikap positif terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita masuk yang pertama, sejarah singkat terjadinya konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, masa kebangkitan nasional merupakan masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara, bukan lagi perjuangan yang bersifat kedaerahan. Nah, anak-anak, negara kita telah menempuh perjalanan sejarah yang begitu panjang untuk menjadi sebuah negara atau nation state yang disebut dengan negara Indonesia. Nah, nasionalisme Indonesia dirintis pada masa kebangkitan nasional pada tahun 1908. Ya, jadi masa kebangkitan nasional itu masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara, bukan lagi perjuangan yang bersifat kedaerahan. Penduduk yang ada di wilayah Nusantara ini kemudian menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia, sejak tanggal 28 Oktober 1928 atau peristiwa yang kalian kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, jadi pada peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia mengikrarkan diri untuk berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda semakin menegaskan semangat nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa yang dirintis sejak masa kebangkitan nasional 1908. Nah, jadi perjuangan rakyat Indonesia secara nasionalisme itu awalnya dimulai pada masa kebangkitan nasional tahun 1908, kemudian disusul peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, Pancasila menjadi konsensus atau kesepakatan nasional sebagai dasar negara ketika Insinyur Soekarno menyampaikan rancangan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Nah, nama Pancasila ini menurut Insinyur Soekarno diperoleh dari teman beliau yang seorang ahli bahasa. Nah, jadi saat itulah yang menjadi awal terjadinya konsensus atau kesepakatan penyebutan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian konsensus tersebut mencapai puncaknya menjadi konsensus nasional ketika PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menerima dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana diketahui bahwa dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat rumusan dasar negara. Ya, jadi nama Pancasila itu memang tidak secara tersurat disebutkan di dalam pembukaan UUD 1945, namun telah cukup jelas bahwa 5 dasar yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Pancasila. Nah, jadi itu kalau misalkan kalian baca teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang paling ujung-ujung di alinea keempat itu adalah Pancasila atau dasar negara. Oke, jadi ingat ya, konsensus itu adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara. Nah, kemudian berikut ini arti penting ideologi Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Nah, jadi arti penting ideologi Pancasila bagi hidup bangsa Indonesia itu ada 4. Pertama, memberi arah yang mantap dalam berkelompok dan menggerakkan menuju tujuan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, membentuk identitas kelompok atau bangsa dan mempersatukannya dalam satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial yang terjadi dan menciptakan kehidupan yang penuh kepedulian dan kebersamaan. Dan yang keempat, mempersatukan keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oke, kita masuk di bagian 2, yaitu sikap positif terhadap konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi di bagian sikap positif itu kita akan belajar sikap positif dalam 3 lingkup, yaitu lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan bangsa dan negara. Nah, pertama lingkungan masyarakat. Nah, sikap positif terhadap Pancasila berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan lahir batin. Tuntunan bertingkah laku tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, senantiasa mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama membina kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memperlakukan sesama manusia dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan sederajat, hak dan kewajiban, tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain, gemar melakukan usaha kemanusiaan, dan menganggap bagian dari umat manusia. Lingkungan yang kedua, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok-pokok pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara antara lain meliputi hal-hal berikut. Pertama, mengamalkan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan bernegara, yaitu mewujudkan persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, menjalankan prinsip-prinsip pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjunjung tinggi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, HAM berdasarkan Pancasila, sistem ekonomi berdasarkan usaha bersama dan kekeluargaan. Oke, kita sampai di lingkungan terakhir, yaitu lingkungan sekolah. Nah, jadi beberapa contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dapat kalian lakukan antara lain sebagai berikut. Nah, ini di lingkungan sekolah ya. 1. Menaati tata tertib sekolah. 2. Ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah, seperti melakukan kegiatan piket kelas dengan rutin, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak dan mengotori fasilitas sekolah. Yang ketiga, berupaya menjadi siswa yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Contohnya, tidak pernah terlambat masuk sekolah, tidak membolos, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru dengan baik, tidak menyontek, jujur pada teman dan guru. Yang keempat, berbuat adil kepada semua warga sekolah. Dan yang kelima, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Oke, sampai di sini materi kita pada bab 1. Nah, jadi pada pertemuan kali ini bagian C itu sudah ada tugas yang Mem kasih ke kalian, yang yaitu di LKS yang sudah dibagikan ke kalian. Nah, silakan kalian kerjakan tugas itu dengan cara menonton video ini dan juga membaca buku yang sudah dibagikan ke kalian. Jika kalian ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya kepada Mem. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini melalui video. Terima kasih atas waktu kalian. Sampai jumpa lagi.